Pada Kamis 9 Juni, puluhan kapal Rusia ambil bagian dalam latihan militer di Laut Baltik yang strategis setelah Swedia dan Finlandia baru-baru ini mengumumkan tawaran untuk bergabung dengan NATO. Dilansir AFP, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal-kapal armada Baltiknya akan melakukan tugas-tugas pelatihan untuk pertahanan jalur laut dan pangkalan armada. Disebutkan bahwa 60 kapal dan 40 pesawat mengambil bagian dalam manuver yang juga akan berlangsung di darat di tempat pelatihan di daerah kantong Rusia Kaliningrad. Latihan Angkatan Laut itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan NATO setelah Swedia dan Finlandia mengajukan tawaran mereka untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin AS setelah dimulainya kampanye militer Rusia di Ukraina. Jika keanggotaan mereka yang saat ini diblokir oleh Turki disetujui, Rusia akan menjadi satu-satunya negara non-NATO di Laut Baltik sebagai tanda dukungan untuk Finlandia dan keanggotaan NATO Swedia. Kepala Staf AS Jenderal Mark Milley berada di Stockholm pada hari Sabtu di atas USS Karsagi, menjadikannya kapal perang AS terbesar yang pernah berlabuh di Stockholm. Kunjungannya dilakukan saat NATO melakukan latihan angkatan laut tahunan di Laut Baltik yang disebut Baltop 22, yang akan berlanjut hingga 17 Juni. Sebelumnya beritakan mengutip Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa Rusia akan menanggapi jika NATO mulai memperkuat infrastruktur militer Swedia dan Finlandia. Putin telah berulang kali mengutip perluasan aliansi NATO pasca Soviet ke arah timur, menuju perbatasan Rusia sebagai alasan konflik Ukraina. Berbicara kepada para pemimpin aliansi militer yang didominasi Rusia dari negara-negara bekas Soviet, Putin mengatakan perluasan NATO digunakan oleh Amerika Serikat dengan cara agresif untuk memperburuk situasi keamanan global yang sudah sulit. Rusia, kata Putin, tidak memiliki masalah dengan Finlandia atau Swedia, sehingga tidak ada ancaman langsung dari perluasan NATO yang mencakup negara-negara tersebut. Tetapi perluasan infrastruktur militer ke wilayah ini tentu akan memancing tanggapan kami, kata Putin kepada para pemimpin organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif yang meliputi Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Apa respon itu? Kita akan melihat ancaman apa yang diciptakan untuk kita. Masalah diciptakan tanpa alasan sama sekali, kami akan bereaksi sesuai dengan itu, kata Putin di Istana Grand Kremlin. Negara-negara anggota NATO bakal mengirim sekitar 40 kapal perang ke Laut Baltik pada Minggu 5 Juni. Puluhan kapal perang itu berkumpul di ibu kota Swedia, Stockholm, Sabtu 4 Juni, sebelum berlayar ke Laut Baltik. Belasan negara terlibat dalam misi itu, Swedia dan Finlandia, calon anggota NATO pun ikut serta. Menteri Pertahanan Swedia Peter Hultqvist mengatakan bahwa negaranya dan Finlandia juga akan bergabung dalam latihan tersebut. Mengatakan bahwa apa yang terjadi di kawasan dapat didefinisikan sebagai perang dingin, yang mencatat bahwa ini adalah konflik antara negara-negara otoriter dan Eropa yang demokratis. Negara-negara NATO mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di Stockholm hari ini, tambah Hultqvist. 14 sekutu NATO, 2 negara mitra NATO, lebih dari 45 kapal, lebih dari 75 pesawat, dan sekitar 7.000 personel akan berpartisipasi dalam iterasi ke-51 dari latihan utama yang berfokus pada maritim mulai 5-17 Juni. Kata NATO seperti dilansir dari Daily Sabah. Di antara peserta adalah Turki, Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Latvia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Inggris, dan AS. Sementara itu, sebagai negara mitra NATO, Finlandia dan Swedia juga akan berpartisipasi dalam latihan tersebut. Kedua negara baru-baru ini mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer. Tahun ini, Swedia akan menjadi tuan rumah latihan Baltops 22 yang dimulai pertama kali pada tahun 1972. Baltops adalah latihan tahunan yang secara nyata menunjukkan komitmen NATO untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional dengan melatih tim pasukan internasional yang dapat dengan cepat merespons di saat krisis. Menurut aliansi tersebut, NATO menggelar latihan angkatan laut yang dipimpin Amerika Serikat di Laut Baltik pada Ahad 5 Juni. Latihan ini diikuti lebih dari 7.000 penerbang dan marinir dari 16 negara, termasuk Finlandia dan Swedia. Latihan angkatan laut tahunan bertajuk Baltops pertama kali digelar pada 1972. Latihan ini tidak ditujukan untuk menanggapi ancaman khusus apapun, tetapi NATO mengatakan partisipasi Swedia dan Finlandia dalam latihan tahunan tersebut dapat meningkatkan ketahanan dan kekuatan pasukan gabungan. Finlandia dan Swedia sama-sama memiliki sejarah panjang dan blok militer. Sebelum pemerintah mereka memutuskan bergabung dengan NATO pada Mei lalu, kedua negara tersebut berubah haluan akibat invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari. Selama beberapa tahun terakhir, Moskow telah berulang kali memperingatkan Helsinki dan Stockholm agar tidak bergabung dengan aliansi militer Barat. Moskow juga memperingatkan mereka akan mengambil tindakan pembalasan jika Helsinki dan Stockholm bergabung dengan NATO. Menjelang latihan angkatan laut yang melibatkan 45 kapal dan 75 pesawat,
Penjabat tinggi militer AS mengatakan sangat penting bagi NATO untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah di Helsinki dan Stockholm. Penting bagi kami, AS dan negara-negara NATO lainnya untuk menunjukkan solidaritas dengan Finlandia dan Swedia dalam latihan ini, ujar Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley saat konferensi pers di atas kapal perang amfibi USS Kearsarge yang ditambahkan di pusat kota Stockholm. Milley berbicara dengan Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson dan menekankan bahwa Laut Baltik adalah perairan yang penting secara strategis menurut Milley. Laut Baltik adalah salah satu jalur laut terbesar di dunia. AS belum pernah memindahkan kapal perang sebesar USS Kearsarge setinggi 843 kaki di ibu kota Swedia, di mana kapal itu berlayar melalui jalur sempit di Kepulauan Stockholm, kata Milley. Milley mengatakan dari sudut pandang Moskow, bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan NATO akan sangat bermasalah. Langkah ini akan meninggalkan Rusia dalam posisi militer yang sulit karena garis pantai Laut Baltik akan hampir sepenuhnya dikelilingi anggota NATO, kecuali eksklave Baltik Rusia di Kaliningrad, kota St. Petersburg, dan sekitarnya. Sebagai mitra dekat NATO, Finlandia dan Swedia berpartisipasi dalam latihan angkatan laut sejak pertengahan 1990-an. Latihan tahunan Baltops 22 dijadwalkan berakhir di Pelabuhan Kiel, Jerman pada 17 Januari. NATO telah menunjukkan kekuatan di Eropa melalui sebuah pesan yang disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Pesan NATO kepada Vladimir Putin tersirat menyusul ribuan tentara NATO dari 19 negara ambil bagian dalam latihan perang di seluruh benua.